warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khalik Arfani dari SMP Negeri 1 Turi. Di sini saya akan mencoba membahas soal PPAD Kabupaten Sleman mata pelajaran matematika nomor 1 sampai dengan nomor 10. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini terkait kompetisi numerasi, di mana ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jika ingin lolos ke babak final, itu peserta itu harus memiliki skor lebih dari 200. Itu tertera di gambar. Kemudian dari keterangan yang lain adalah aturan penskoran, di mana soal yang dijawab benar itu diberikan skor 5, soal yang dijawab salah itu negatif 2, yang tidak dijawab itu diberikan skor negatif 1. Kemudian di sini kita diberikan beberapa pernyataan. Kita langsung cek aja untuk pernyataan nomor 1. Untuk pernyataan nomor 1 di sini, John lolos ke babak berikutnya dengan skor akhir lebih dari 200. Kita lihat John itu berarti yang paling bawah di sini. Dia mampu menjawab 43 soal dengan benar. Berarti skornya itu adalah 43 kita kalikan dengan 5 ditambah dengan jawaban salahnya itu 3. Berarti 3 dikalikan negatif 2 ditambah yang tidak dijawab ada 4. Berarti 4 dikalikan negatif 1. 43 dikalikan dengan 5 hasilnya 215, ditambah 3 kali min 2 negatif 6, ditambah 4 kali min 1 berarti negatif 4. Berarti hasilnya adalah 215 tambah negatif 6 tambah negatif 4 berarti hasilnya 205. Nah, di sini keterangannya John lolos karena skornya lebih dari 200. Maka pernyataan 1 bernilai benar. Sehingga opsi C dan opsi D bisa langsung kamu eliminasi aja. Berikutnya untuk pernyataan 2. Di sini ada George lolos ke babak selanjutnya berdasarkan skor akhir yang diperoleh. Berarti kita cari skornya di sini. Nah, dia mampu menjawab 42 soal dengan benar. Berarti 42 kita kalikan dengan 5 ditambah 2 dikalikan dengan negatif 2 ditambah 6 dikalikan dengan negatif 1. 42 kalikan 5 210 ditambah negatif 4 ditambah negatif 6. Hasilnya 200. Nah, di sini keterangannya itu lolos jika skornya lebih dari 200. Kalau skornya 200 berarti dia tidak lolos. Berarti nomor 2 salah. Berarti pernyataan 2 salah, opsi A salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Seleksi kelas olahraga. Nah, di sini juga ada hampir sama dengan yang tadi ya. Cuma di sini ada keterangannya itu bobot penskorannya itu adalah untuk nilai akademis itu diberikan bobotnya itu 50%. 50% itu berarti bisa 0,5. Nilai kecabangan 30%, 0,3. Tes fisik 10%, 0,1. Kemudian portofolinya 10%, berarti 0,1. Di sini pilihan ganda kompleks lagi. Nomor 1, Queen dan Ulsia memperoleh nilai gabungan yang sama. Berarti kita harus ngecek masing-masing. Untuk Queen itu berarti yang nomor 2 di sini. Untuk akademisnya itu nilainya 72. Berarti 72 dikalikan dengan 0,5 ditambah dengan nilai kecabangannya 85. Berarti 85 dikalikan 0,3 ditambah dengan tes fisiknya itu 76. Berarti 76 dikalikan 0,1 ditambah portofolionya itu 25. Berarti 25 kali 0,1. 72 kalikan 0,5 berarti 36 ditambah 25,5 ditambah 7,6 ditambah 2,5. Desimalnya kita hitung, belakangnya 6 nyimpen 1. 7 tambah 5 12, 19 21, 5 tambah 2 7. Berarti skor Queen itu gabungannya adalah 71,6. Kemudian kita cari yang Ulsia. Ulsia itu berarti yang paling bawah di sini. Akademisnya 76. Berarti 76 dikalikan 0,5 ditambah nilai kecabangannya 80 dikalikan 0,3 ditambah fisiknya 76 kalikan 0,1 ditambah folionya 20 dikalikan 0,1. 76 dikalikan 0,5 38 ditambah 24 ditambah 7,6 ditambah 2,0 atau 2.
Kita jumlahkan di sini belakangnya 6, 8 tambah 4 12, 19 21, 5 tambah 2 7. Berarti Queen dan Ulcia itu memperoleh nilai gabungan yang sama. Berarti pernyataan 1 bernilai benar. Makanya C dan D bisa langsung kita eliminasi. Kemudian kita cek pernyataan 2 atau 3. Nah, di sini untuk mengecek nomor 2 atau nomor 3 akan lebih enak kalau kita mengecek nomor 3. Karena untuk ngecek nomor 2 itu berarti kita harus menghitung semuanya. Karena harus memastikan sasa itu nilai gabungannya itu tertinggi atau enggak. Sehingga kita cek aja yang nomor 3, karena di sini kita hanya ngecek 2 orang, yaitu Tinah dan juga Risa. Untuk Tinah itu berarti yang ada di sini skor akademisnya 74, berarti 74 dikalikan 0,5 ditambah nilai kecabangan 85, 85 dikalikan dengan 0,3 ditambah fisiknya 74 dikalikan 0,1 ditambah portofolionya 15 dikalikan dengan 0,1. 37 ditambah dengan 25,5 ditambah 7,4 ditambah dengan 1,5. Desimalnya kita hitung berarti 14. Kemudian nyimpan 1, 8 tambah 5 13, 13 20, 21 nyimpan 2 71,4. Kemudian untuk Risa itu berarti di sini nilai akademisnya 74 dikalikan dengan 0,5 ditambah nilai kecabangan 85 dikalikan 0,3 ditambah tes fisiknya 77 dikalikan 0,1 dikalikan tambah portofolionya 20 dikalikan 0,1. 74 berarti 37 ditambah dengan 25,5 ditambah 7,7 ditambah dengan 2 nyimpan 1 8 13 20 22 72,22. Nah, di sini kalau kita lihat skor Risa itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan Tinah. Maka pernyataan nomor 3 ini dia bernilai salah. Sehingga yang B salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian untuk soal berikutnya, angka kecukupan gizi. Nah, di sini ada keterangan pemenuhan gizi. Energi laki-laki sekian, protein sekian, lemak sekian dan seterusnya. Kemudian seorang siswa laki-laki sarapan pagi dengan menunya seperti di soal. Kemudian kita ngecek pernyataan yang benar, pernyataan berikut yang benar itu yang mana. Kita lihat yang A. Karena ini laki-laki, maka nanti kita bisa abaikan aja untuk yang perempuannya ini. Ini juga sama ya, karena 2000 ml ya. Kebutuhan karbohidrat sudah tercukupi. Nah, kita anggap karbohidratnya itu diperoleh dari 1 piring nasinya. Padahal karbohidrat dari 1 piring nasinya itu dia totalnya hanya maksimalnya itu 150 gram. Jadi yang A di sini itu karbohidratnya 150 gram. Padahal kalau dalam soal karbohidrat itu laki-laki itu harus 340 gram. Sehingga kalau hanya dari sarapan maka dia masih belum tercukupi. Berarti yang A salah. Kebutuhan protein masih belum tercukupi sehingga perlu asupan makanan dengan kandungan protein lebih dari 50 gram. Kita asumsikan proteinnya itu diperoleh dari telur dan juga tahu. Nah, maksimalnya itu telurnya itu 100 gram, kemudian tahunya itu adalah 50 gram, sehingga total protein yang dikonsumsi itu adalah 150 gram. Padahal kalau dalam pemenuhan gizi itu protein itu laki-laki itu hanya 72 gram. Jadi kalau sudah mengkonsumsi 150 gram maka itu sudah tercukupi. Berarti yang B juga salah. Kemudian yang C sama yang D, jumlah total kalori dibandingkan dengan kebutuhan kalori itu berkisar sekian persen sampai dengan sekian persen. Sementara yang D, kebutuhan air masih kurang banyak. Nah, kita lihat yang air aja. Yang air itu dia baru meminum 1 gelas susu putih sebanyak 100 ml. Dia baru meminum 100 ml. Padahal yang pemenuhan gizinya itu harus 2000 ml.
Berarti untuk yang D ke airnya itu memang masih kurang banyak. Kekurangannya itu adalah kurang 1900 ml, karena dari 2000 ml dia baru mengkonsumsi 100 ml. Nah, kalau dia itu dipenuhi dengan 2 botol air dengan ukuran 600 ml kan baru terpenuhi 1200 ml. Sehingga dengan 2 botol air itu juga masih belum cukup. Berarti yang D juga bernilai salah. Maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 4. Jarak planet, di sini udah ada keterangannya untuk jarak planet dalam tata surya. Kemudian dari A, B, C, D, E kita harus ngecek satu-satu juga di sini. Yang A, selisih jarak Saturnus matahari dan Jupiter matahari. Berarti kita lihat yang Saturnus sama Jupiter. Nah, untuk Saturnus sama Jupiter di sini pangkatnya masih berbeda. Karena yang Saturnus itu dia masih 10 pangkat 9, yang Jupiter 10 pangkat 8. Sehingga yang Saturnus ini harus kita ubah menjadi pangkat yang sama, kita samakan aja menjadi 10 pangkat 8. Sehingga kita ubah menjadi 14,32 kali 10 pangkat 8. Sekarang tinggal kita kurangin aja. 14,32 dikalikan 10 pangkat 8, kita kurangin dengan yang Jupiter yaitu 7,785 kali 10 pangkat 8. Nah, ini kita kurangkan aja angka yang depan ini. Ini kita kasih tambah 01. Berarti ini 5. Kemudian ini 11 3 5. Ini 13 6. Kalikan 10 pangkat 8. Kita ubah bentuknya menjadi 6535, komanya mundur 3, maka pangkatnya berkurang 3 jadi 10 pangkat 5, kasih nolnya 5. Sehingga jaraknya itu adalah selisihnya 653.500.000. Di sini 653 juta, berarti yang A salah. Kemudian yang B, Jupiter matahari, Mars matahari. Nah, di sini Jupiter matahari dan Mars matahari itu pangkatnya udah sama, jadi langsung kita kurangkan aja. 7,785 dikali 10 pangkat 8, kita kurangin dengan 2,28 dikalikan dengan 10 pangkat 8. Kita kurangkan yang di depan ini, 5-nya langsung turun, 0, 5, 5 dikalikan 10 pangkat 8. Kita ubah seperti tadi, komanya mundur 3, maka pangkatnya jadi 10 pangkat 5, nolnya tambahkan 5. Berarti 550.500.000. Di sini 550 juta, berarti yang B juga salah. Kemudian yang C, Mars matahari, bumi matahari. Mars matahari dan bumi matahari itu udah sama juga 10 pangkat 8. Jadi tinggal kita kurangin 2,28 kali 10 pangkat 8. Kita kurangin dengan 1,496 kalikan 10 pangkat 8. Kita kurangin yang di depan, nolnya nambah 1. Berarti ini masih 4. Kemudian ini 8. Kemudian 11 kurangi 4 dapat 7. Ini 0, kalikan 10 pangkat 8. Komanya mundur 3, pangkatnya berkurang 3 jadi pangkat 5. Berarti nolnya ada 5. Berarti hasilnya adalah 78.400.000. Nah, ini 78.400.000, maka yang C sudah bernilai benar. Lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada suatu persegi panjang ABCE, di mana panjang AD itu sama dengan panjang BD. Dan titik D merupakan titik tengah. Berarti ini sama ini sama. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu bentuk akarnya. 3 akar 32. Itu kita coba cari bentuk sederhananya. 32 itu bisa kamu ubah menjadi 16 dikalikan dengan 2, yang mana 16-nya ini kalau kita keluarkan dari akar dia bernilai 4. Nah, tapi masih ada angka 3 di depannya, maka tinggal kamu kalikan. 4 kali 3 hasilnya adalah 12, sisanya adalah akar 2. Sehingga yang atas ini bisa saya ganti angkanya menjadi 12 akar 2. Kemudian yang di sini 2 akar 18. Ini kita ganti lagi. 18 itu berarti 9 dikalikan dengan 2. 9-nya keluar dari akar jadi 3. 3 dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 6 akar 2.
Jadi ini bisa saya ganti juga dengan 6 akar 2. Nah, karena D itu merupakan tengah-tengahnya, padahal panjang dari AB 12 akar 2, maka panjang dari DC itu juga 6 akar 2. Nah, sekarang kita mencari panjang dari BD. Untuk mencari panjang BD itu ada dua cara. Bisa kita gunakan Pitagoras, yaitu BD kuadrat itu sama dengan DC kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. DC kita kuadratkan berarti 6 akar 2 kita kuadratkan, tambah BC dikuadratkan berarti juga 6 akar 2 dikuadratkan. 6 akar 2 dikuadratkan 36 kali 2 72, ini juga sama, berarti hasilnya 144. Maka BD itu akar dari 144, berarti BD 12. Nah, karena BD 12 maka AD juga 12. Nah, cara lain itu bisa kita gunakan dengan perbandingan segitiga siku-siku sama kaki. Kalau di sini ini A, di sini juga A, maka sisi miringnya itu dia pasti A akar 2. Sehingga kalau misalkan di sini itu adalah 6 akar 2, di sini juga 6 akar 2, maka sisi miringnya di sini adalah 6 akar 2 akar 2. Nah, padahal 6 akar 2 akar 2 itu kan 6 akar 2 kali akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan 2. 6 kali 2 berarti hasilnya adalah 12. Jadi hasilnya sama. Nah, sekarang untuk menghitung keliling tinggal kita jumlahkan aja. Berarti 12 keliling ABD ya, ABD yang warna hitam itu. Berarti kelilingnya itu adalah 12 tambah 12 tambah 12 akar 2. 24 ditambah 12 akar 2. Ini nggak bisa kita operasikan, tapi kita sederhanakan, kita faktorkan bentuknya. 24 sama 12. 12-nya bisa kita keluarkan. Kemudian supaya jadi 24, maka ini kamu kalikan dengan 2. Jadi 12 kali 2 jadi 24. Ini 12-nya udah keluar, berarti tinggal akar 2. Maka hasilnya adalah 12 dikalikan dengan 2 ditambah dengan akar 2, yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 6 terkait dengan perbandingan. Di sini setiap pekerja itu dalam waktu 1 hari itu mampu membuat 10 tas. Nah, kemudian ada banyak pekerja P dan seterusnya di sini. Nah, kita diminta untuk mencari nilai dari P, Q, R dan juga seluruh pesanannya. Nah, untuk mencarinya berarti kita tentukan dulu dia perbandingannya itu senilai atau berbalik nilai. Dengan cara kita analisa dari sini, kalau banyak pekerjanya ini bertambah, banyak pekerjanya bertambah, otomatis waktu untuk mengerjakannya akan semakin berkurang. Jadi kalau pekerjanya semakin banyak, maka waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya akan semakin berkurang. Sehingga ini perbandingannya ini adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini sudah ada yang bisa jadi pedoman kita, yaitu yang sudah diketahui semua. Jadi kalau pekerjaannya itu 8, maka jumlah harinya waktu untuk mengerjakannya itu adalah 15. Nah, yang lain itu harus mengikuti ini. Jadi ada beberapa cara untuk menghitungnya. Yang pertama kita gunakan perbandingan. Jadi 8 pekerja, kemudian ini waktu. Pekerjanya 8, waktunya 15. Nah, kalau pekerjanya itu P, waktunya 30. Nah, cara mencarinya bisa kita gunakan perbandingan seperti ini. 8 banding P akan sama dengan, nah yang ini dibalik, yaitu 30/15. Kemudian sebelum kita kali silang, kalau bisa kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita coret, dapat 2, dapat 1, kemudian kita kali silang. P dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2P. 8 kali 1 hasilnya adalah 8, sehingga P nya bernilai 4. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kamu bisa lewat perkaliannya. Jadi kalau perbandingannya itu berbalik nilai, maka hasil kalinya itu pasti sama. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sini, 8 kita kalikan dengan 15, ini hasilnya adalah 120. Nah, untuk yang lain itu juga sama, hasilnya juga harus 120. Sehingga untuk mencari variabel yang lain bisa langsung kamu gunakan pembagian aja.
Berarti P kali 30 sama dengan 120. Berarti untuk mencari P itu 120 kamu bagi dengan 30, maka P-nya bernilai 4. Nah, ini sama hasilnya dengan di sini. Nah, yang lain kamu bisa ngikutin juga yang sini. Berarti yang ini Q ya. Berarti Q itu sama dengan 120 dibagi dengan 6. Maka Q-nya bernilai 20. Yang paling bawah untuk mencari R berarti 120 dibagi dengan 12. Maka hasilnya adalah 10. Sehingga yang A ini salah karena P-nya harusnya 4. Q-nya ini juga salah karena harusnya Q-nya 20. R-nya harusnya 10. Berarti ini juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 ini terkait dengan jarak dan juga kecepatan. Sebenarnya bisa juga kamu gunakan perbandingannya. Jika jaraknya itu ini jarak, kemudian ini waktu ya. Jaraknya itu 36 km, waktunya itu adalah 48 menit. Nah, sekarang pernyataan 1. Dengan perkiraan jarak ini, maka kecepatannya itu 45 km per jam. Itu benar atau enggak? Nah, 45 km per jam itu berarti dalam waktu 1 jam. 1 jam itu berarti 60 menit. Maka jarak yang ditempuh itu 45. Itu tuh benar atau enggak? Jadi X-nya tuh harusnya 45. Itu benar atau enggak? Kita gunakan perbandingan juga bisa. Cuma kita analisa dulu, dia perbandingan itu senilai atau berbalik nilai. Kalau jaraknya ini semakin bertambah, maka waktu untuk menempuhnya akan semakin bertambah juga. Jadi kalau jarak dan waktu itu perbandingannya adalah perbandingan yang senilai. Nah, kalau perbandingan senilai berarti nanti 36 per X akan sama dengan ini 48 per 60. Kita sederhanakan sebelum kita kali silang. 48 dan juga 60 bisa kamu bagi dengan 12. Ini 4, kemudian ini 5. Kemudian yang sebelah kanan kiri mendatar itu juga bisa kamu coret. 36 dengan 4, ini habis tinggal 1, ini dapat 9. Kemudian kamu kali silang. X kali 1 hasilnya X, 9 kali 5 hasilnya adalah 45. Sehingga kecepatannya itu 45 km dalam waktu 60 menit atau 45 km dalam waktu 1 jam bernilai benar. Sehingga 1 benar, berarti nomor C dan D ini dia bernilai salah. Kemudian nomor 2, melalui jalur yang sama kakak dan temannya hanya memerlukan 40 menit. Jadi ternyata dengan jalur yang sama itu berarti jaraknya sama. Pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 2 itu ternyata waktunya itu hanya 40 menit. Padahal jaraknya itu adalah 36 km. Nah, benar nggak? Berarti kalau seperti ini itu dia kecepatannya itu adalah 54 km per jam. Jadi hampir sama kayak tadi. Jarak, waktu. Jaraknya itu 36, waktunya itu 40. Nah, kalau 60 waktunya 60 menit, itu jaraknya itu nanti bisa ditempuh dalam waktu 54, benar atau enggak? Ini senilai lagi. 36 per X sama dengan 40 per 60. Kemudian ini kita sederhanakan dulu, bisa kita bagi 20. Kemudian yang kanan kiri juga bisa kita sederhanakan lagi. Dapat 1, ini dapat 18. Terus kita kali silang, X kali 1 dapat X, 18 kali 3 dapat 54. Jadi dalam waktu 60 menit atau dalam waktu 1 jam itu jarak yang ditempuh adalah 54 km. Berarti 54 km per jam. Berarti 2 benar. Berarti udah langsung ketemu. Berarti jawabannya adalah yang A, yaitu 1 dan 2. Berikutnya soal nomor 8 terkait dengan pola. Di sini udah ada disediakan polanya. Kita diminta untuk mencari pola ke-8 dan seterusnya. Nah, kita urutkan aja dari sini. Kita tinggal nambahin aja di sini. Pada pola ke-5, 6, 7, 8 dan juga 9. Nah, banyak persegi putihnya di sini udah ada. 4, 8, 12, 16. Nah, ini bisa ada dua cara. Bisa dia itu bertambah 4 terus, atau bisa juga dia itu kelipatan dari 4. Jadi
Pola pertama itu 4 kali 1, pola kedua 4 kali 2, pola ketiga 4 kali 3 dan seterusnya. Jadi di sini nanti 20, 24, 28, 32, 36 itu banyak persegi putihnya. Sementara banyak persegi birunya ini ternyata bertambahnya gini. 5 ke 3 itu dia bertambah 3, ini bertambah 5, ini bertambah 7. Jadi pertambahannya pun membentuk pola lagi. Maka berikutnya ini pasti bertambah 9, berarti dapat 29. Kemudian bertambah 11, berarti hasilnya adalah 40. Kemudian bertambah 13, berarti 53. Bertambah 15, berarti 68. Terakhir bertambah 17, berarti hasilnya adalah 85. Kemudian untuk banyak seluruh persegi bisa kita jumlahkan langsung. 9 itu dari 4 tambah 5, 16 8 tambah 8, 25 itu 12 tambah 13 dan seterusnya. Tetapi bisa kita lihat juga banyak seluruh persegi ini dia juga membentuk pola yang baru, yaitu dia bisa juga dia 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 5 kuadrat, ini 6 kuadrat. Nah berikutnya pasti 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, kemudian 9 kuadrat 81, kemudian 110 kuadrat 100, kemudian yang terakhir 11 kuadrat 121. Nah kemudian kita lihat pernyataannya. Banyak seluruh persegi pada pola ke-8 adalah 81. Banyak seluruh persegi ini ya, berarti satu salah. Pada pola ke-8 satu salah, berarti A sama B salah ya. Pada pola ke-8 perbandingan banyak persegi warna putih dan biru 1:2. Pada pola ke-8 berarti ini banyak persegi warna putih dan biru. Warna putihnya itu 32, sementara untuk warna birunya itu adalah 68. 32 banding 68. Nah ini hasilnya ternyata bukan 1:2, karena kalau 1:2 itu kan 32 banding 64, itu baru 1:2. Maka di sini pernyataan 2 juga salah, maka yang C juga salah. Maka jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 9. Ini masih terkait dengan pola. Pesawat memiliki lampu strop di bagian sayapnya yang berkelap-kelip saat malam hari. Nah, ternyata lampunya itu membentuk suatu pola, di mana dia akan menyala selama 2 detik, kemudian mati selama 1 detik. Jadi 3 detik pertama itu hidupnya 2 detik, matinya 1 detik. Kemudian pada 6 detik yang pertama juga sama. Jadi lampunya ini kalau kita lihat dia akan mati dalam kelipatan 3, yaitu pada detik ke-3, detik ke-6, kemudian detik ke-9, detik ke-12 dan detik ke-15. Nah kalau dia itu terbang selama 62 detik, maka lampu stropnya itu menyalanya berapa lama. Nah sekarang kita lihat dari sini aja, dari polanya. Kalau misalkan dia itu sampai 15, itu ternyata dia matinya itu sebanyak 5 kali. Jadi kita bisa analisa dari sini bahwa matinya itu adalah tinggal kita bagi aja dengan 3. Nah kalau 62 detik berarti dia kan dalam waktu 60 detiknya itu dia lampunya itu akan mati selama 60 kita bagi 3, berarti matinya itu selama 20 detik. Nah kalau matinya 20 detik maka hidupnya itu adalah 40 detik. Itu pada 60 detiknya. Nah padahal ini 62 detik, berarti kan 2 detik berikutnya kan hidup lagi. Maka total hidupnya itu adalah 40 ditambahkan dengan 2, maka hasilnya adalah 42 yang D. Berikutnya nomor 10. Nah, di sini terkait dengan untung rugi ya. Kita langsung aja. Untuk rugi itu modalnya di sini ada keterangan di sini kalau pembelian bahan-bahannya itu menghabiskan 250.000. Artinya
modal yang dikeluarkan itu adalah 250.000. Nah, kemudian dijual per paket seperti pada gambar. Jadi kalau dalam satu paket ada 6 gini, dia jualnya adalah 15.000 di sini. Tetapi kalau dia itu menjualnya itu di luar paket, maka satunya itu harganya 3.000. Nah, ternyata kelompoknya itu mampu menjual 14 paket. Jadi ini pendapatannya ya. Pendapatannya itu dia menjual 14 paket dan 50 biji di luar paketnya. Berarti 14 paketnya kamu kalikan dengan 15.000 ditambahkan dengan 50 bijinya dikalikan dengan 3.000. 14 dikalikan dengan 15.000 hasilnya 210.000. Sementara yang 50 dikalikan dengan 3.000 hasilnya adalah 150.000. Sehingga pendapatan yang diperoleh itu adalah 360.000. Kita lihat pernyataan 1. Jumlah seluruh pendapatannya itu sebanyak 350.000. Berarti ini bernilai salah. Berarti 1 salah. Besar keuntungan yang diperolehnya itu 110.000. Modalnya 250.000, pendapatannya 360.000, maka keuntungannya itu berarti selisihnya 360.000 dikurangi dengan 250.000. Maka ini hasilnya adalah 110.000. Berarti nomor 2 bernilai benar. 2 benar, berarti D salah. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan soal PPAD nomor 1 sampai dengan nomor 10. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.